Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Jesus TVA. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang materi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Buat yang di rumah, PDR-nya harus tetap semangat ya. Belajar dari rumahnya, bukan belajar dari rawa ya. Nah, nanti kita akan bahas ada part 1 dan part 2-nya karena kebetulan materi ini agak sedikit panjang, jadi harus tetap semangat belajarnya dan fokus saat mendengarkan materi. Oke, kita langsung next ke materi. Nah, langsung saja kita membahas tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi part 1. Maka jangan lupa ya anak-anak untuk menekan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan materi part keduanya. Langsung saja ke pendahuluan. Kita perlu mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi supaya kita tahu bagaimana perkembangan produksi real suatu negara. Selanjutnya, pertumbuhan real yang mencapai 100% mengindikasikan atau mengartikan tingkat kesejahteraan masyarakat telah menjadi 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Dan pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dari besarnya persentase pertumbuhan ekonomi tahunan. Gimana cara ngitungnya? Yaitu kita bandingkan dari pendapatan nasionalnya. Jadi bab kali ini masih berkaitan dengan bab sebelumnya tentang pendapatan nasional. Oke, next ke slide selanjutnya kita bahas tentang pengertian pertumbuhan ekonomi. Ya, pertumbuhan ekonomi sinonimnya atau versi bahasa Inggrisnya economic growth. Ya. Dan ada beberapa pengertian. Pertama, pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka pendek. Berarti adanya peningkatan produksi dan dalam jangka pendek. Saya mengutip dari Sadono Sukirno, pertumbuhan ekonomi adalah suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam 1 tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berarti di sini ada ukuran kuantitatif yaitu pendapatan nasionalnya dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Oke, masih membahas tentang pengertian. Ya. Pertumbuhan ekonomi atau economic growth adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Ya, mirip dengan beberapa pengertian sebelumnya. Dan selanjutnya pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas. Ya, ada kalimat kenaikan kapasitas produksi. Nah, berarti semuanya hampir mirip, bisa kita simpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi itu adanya peningkatan produksi barang dan jasa dan bentuk datanya kuantitatif, terus dalam jangka pendek hanya 1 tahun dan nanti dibandingkan dari data pendapatan nasional baru kita dapat angka pertumbuhan ekonominya. Ya, kita langsung saja ke slide selanjutnya mengenai pembahasan teori, ya, teori pertumbuhan klasik. Dari pandangan Adam Smith. Adam Smith merupakan ahli ekonomi yang pertama kali mengemukakan kebijaksanaan laissez-faire dan merupakan ahli ekonomi yang banyak berfokus pada permasalahan pembangunan. Dalam bukunya An Inquiry into the Natural and Causes of the Wealth of Nations tahun 1776, ia mengemukakan tentang proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang yang sistematis. Nah, inti dari proses pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith dibagi menjadi 2 aspek utama, yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Mari kita bahas dari pertumbuhan outputnya. Ya, sumber daya alam merupakan faktor pembatas atau batas atasnya dari pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith. Selama sumber daya alam belum sepenuhnya dimanfaatkan, maka yang memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia, yaitu tenaga kerja, dan stok kapital atau stok modalnya. Namun, jika sumber daya alam telah
dimanfaatkan sepenuhnya atau sudah dieksploitasi, atau dengan kata lain batas atas daya dukung sumber daya alam telah dicapai, maka pertumbuhan ekonomi akan berhenti. Ya, sumber daya manusia atau jumlah penduduk dianggap mempunyai peranan yang pasif di dalam pertumbuhan output. Artinya, jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan tenaga kerja di suatu masyarakat. Berapapun tenaga kerja yang dibutuhkan akan dapat terpenuhi. Dengan demikian, faktor tenaga kerja bukan kendala di dalam proses produksi nasional. Ya, faktor kapital merupakan faktor yang aktif dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, akumulasi kapital sangat berperan dalam proses pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi faktanya di negara kita, negara berkembang, memang seperti itu. Jumlah penduduk kita banyak, ya tenaga kerja pasti melimpah. Tapi antara tenaga kerja tersebut saling bersaing untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Oke. Nah, selanjutnya, mengenal peranan penduduk dalam pembangunan ekonomi, Adam Smith berpendapat bahwa perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi. Ya, penduduk yang bertambah akan memperluas pasar. Contohnya ya, seperti Cina saja, mereka menghasilkan sebuah produk, maka produk tersebut dijual terlebih dahulu di pasar-pasarnya dulu, baru sisanya dijual ke negara lain. Ya, penduduk yang bertambah akan memperluas pasar, maka akan meningkatkan spesialisasi dalam perekonomian tersebut. Perkembangan spesialisasi dan pembagian kerja akan mempercepat proses pembangunan ekonomi. Karena adanya spesialisasi akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi. Apa sih spesialisasi itu? Berarti pengkhususan terhadap kemampuan masing-masing produsen. Misalkan, ya saya lebih fokus terhadap produksi sepatu, ya, karena saya punya kemampuan di bidang jahit-menjahit di sepatu misalkan. Teman saya, ya dia lebih fokus terhadap pembuatan perangkat elektronik misalkan. Nah, dia fokuslah membuat perangkat elektronik, itu spesialisasi. Nah, jadi memang sesuai dengan kemampuannya atau latar belakang pendidikannya masing-masing. Ya, jadi lebih profesional dalam menghasilkan produksi barang dan jasanya. Oke, kita lanjut ke teori pertumbuhan klasik dari David Ricardo. Ya. Pandangan Ricardo mengenai proses pertumbuhan ekonomi berfokus pada laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output juga. Selain itu, Ricardo juga mengungkapkan adanya keterbatasan faktor produksi tanah yang bersifat tetap, ya, karena tanah di bumi ini tidak bertambah, sehingga akan menghambat proses pertumbuhan ekonomi. Ya, the law of diminishing return. Proses pertumbuhan ekonomi menurut David Ricardo yaitu adanya laju pertumbuhan penduduk, ya, pertumbuhan output dan keterbatasan faktor produksi tanah. Ya, jadi ceritanya begini. Pada permulaannya jumlah penduduk rendah dan kekayaan alam masih melimpah, sehingga para pengusaha memperoleh keuntungan yang tinggi. Karena pembentukan modal tergantung pada keuntungan, maka laba yang tinggi tersebut akan diikuti dengan pembentukan modal yang tinggi pula. Ya, pada tahap ini maka akan terjadi kenaikan produksi dan peningkatan permintaan tenaga kerja. Nah, pada tahap selanjutnya, ya, karena jumlah tenaga kerja dipekerjakan bertambah, maka upah akan naik. Dan kenaikan upah tersebut akan mendorong pertambahan penduduk. Karena luas tanah tetap, maka makin lama tanah yang digunakan mutunya akan semakin rendah. Akibatnya, tiap tambahan hasil yang diciptakan oleh masing-masing pekerja akan semakin berkurang. Dengan semakin terbatasnya jumlah tanah yang dibutuhkan, maka harga sewa lahan atau tanah akan semakin tinggi. Hal ini akan mengurangi keuntungan pengusaha, yang menyebabkan pengusaha tersebut mengurangi pembentukan modal dan menurunkan permintaan tenaga kerja yang berakibat pada turunnya tingkat upah. Ya. Nah, tahap ketiga yaitu ditandai dengan menurunnya tingkat upah dan pada akhirnya akan berada pada tingkat minimal. Pada tingkat ini, perekonomian akan mencapai stationary state, ya, stabil. Pembentukan modal baru tidak akan terjadi lagi karena sewa tanah yang sangat tinggi menyebabkan pengusaha tidak memperoleh keuntungan, alias populasi penduduk terus meningkat.
Ya, jumlah tenaga kerja juga akan meningkat, tapi jumlah tanah tidak meningkat tetap. Itu memang faktanya seperti itu, ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi dari keempat faktor tersebut, ya, dari beberapa pembahasan dari Adam Smith dan David Ricardo, ya, mengenai jumlah penduduk, persediaan barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta penerapan teknologi, ya, para ahli klasik menitik beratkan teorinya pada pertambahan penduduk dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan asumsi faktor luas tanah dan penerapan teknologi adalah tetap. Ya, jadi ya mau bagaimana lagi ketika nanti bumi ini sudah populasinya bertambah terus, ya, sedangkan tanah tidak bertambah, ya pasti perekonomiannya akan stagnan di tingkat tersebut, ya. Oke, lanjut lagi ke teori pertumbuhan neoklasik. Nah, teori pertumbuhan ekonomi neoklasik berkembang sejak tahun 1950-an. Ya, berarti lebih mudah dibandingkan pertumbuhan teori klasik tadi. Sekarang neoklasik, teori ini berkembang berdasarkan analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi klasik. Ya, ekonom yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori tersebut adalah Robert Solow dan Trevor Swan. Ya. Nah, pertumbuhan ekonomi bergantung pada pertumbuhan faktor-faktor produksi menurut Robert Solow dan Trevor Swan. Ya, faktor produksinya terdiri dari jumlah penduduk. Ya, makanya masih mirip-mirip teorinya dengan teori klasik. Tenaga kerja, akumulasi kapital, dan tingkat kemajuan teknologi. Nah, kita lihat sekarang dari pandangan Robert Solow. Pertama, dengan asumsi angkatan kerja dan teknologi tetap. Kedua, dengan asumsi hanya teknologi tetap. Dan ketiga, angkatan kerja dan teknologi berubah, ya. Nah, model pertumbuhan Solow menunjukkan bagaimana tabungan, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi mempengaruhi output perekonomian serta pertumbuhannya sepanjang waktu. Analisis model pertumbuhan Solow dibagi menjadi 3 tahap, yaitu dengan asumsi yang tadi, ya, yang sudah kita lihat di slide tersebut, ya. Menurut neoklasik, tingkat bunga dan tingkat pendapatan menentukan tingginya tingkat tabungan. Makanya itu berhubungan dengan kapital atau modal yang dikumpulkan oleh si pengusaha. Pada tingkat teknik tertentu, tingkat bunga akan menentukan tingginya tingkat investasi. Jika tingkat bunga rendah, maka investasi akan tinggi. Kenapa? Lebih murah pengembaliannya. Dan demikian pula sebaliknya, apabila tingkat bunganya tinggi, maka investasi akan rendah. Sebagai akibat adanya investasi yang bertambah, maka tingkat bunga naik, yang pada gilirannya akan menaikkan jumlah tabungan. Apabila permintaan terhadap investasi berkurang, maka tingkat bunga turun dan harga barang kapital kembali turun. Ya, hasrat menabung pun akan turun, ya, karena tidak ada gairah dari peningkatan tingkat bunga tersebut. Pada tingkat perkembangan ini, akumulasi modal berakhir dan perekonomian statis dan tidak mengalami perkembangan, ya. Nah, berbeda dengan pandangan klasik, ya, kalau bahwa pertumbuhan ekonomi akan macet karena terbatasnya sumber-sumber alam. Nah, kalau neoklasik yakin dengan kemajuan teknik dan perbaikan kualitas buruh cenderung meningkatkan pendapatan yang lebih tinggi sehingga permintaan masyarakat akan meningkat dan seterusnya. Jadi perbedaannya di situ, kalau klasik melihat dari keterbatasan sumber alam, tapi kalau neoklasik lebih menitik beratkan kepada akumulasi modal. Ya. Beberapa teori yang sudah kita bahas, nanti di akhir segmen ada kuis dari saya dan semoga pemahamannya semakin mantap lagi tentang pertumbuhan, dan di part 2-nya nanti ada tentang pembangunan. Jadi kita akan tahu perbedaannya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Oke, kita lanjut lagi ya ke slide selanjutnya. Oke anak-anak, kita lanjut lagi di teori pertumbuhan historis, ya, dari pandangan Frederick List, ya.
di tahun 1789 sampai 1846. Dia membagi pandangannya menjadi 4 bagian, ya, dari masa berburu hingga masa kerajinan industri perniagaan. Nah, teori pertumbuhan historis dulu kita akan bahas. Teori ini pertama kali berkembang di negara Jerman, di mana tokoh-tokoh yang dikenal menganut teori ini adalah Friedrich List, Walt Whitman Rostow atau W.W. Rostow, Karl Bacher, dan Werner Sombart. Menurut para tokoh tersebut menyatakan bahwa teori pertumbuhan ekonomi berlangsung secara bertahap. Hal ini tentu berbeda dengan teori pertumbuhan ekonomi klasik maupun neoklasik. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi merupakan tahapan-tahapan yang berkembang seiring dengan perjalanan manusia itu sendiri, ya. Pertumbuhan ekonomi sendiri diartikan sebagai sebuah proses perubahan kondisi perekonomian. Makanya nih, menurut Friedrich List ada tahapannya, ya. Nah, kita akan bahas satu persatu dari tahapan menurut Friedrich List ini. Ya, yang pertama, masa berburu dan mengembara. Pada tahap 1 ini manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara berburu dan mengembara. Laki-laki bertugas memburu hewan liar, sedangkan perempuan bertugas mencari sayur mayur dan umbi-umbian. Jika pada suatu lokasi hewan buruan dan tanaman telah habis, maka mereka akan berpindah mencari sumber baru dan mengembara ke tempat lain, atau istilahnya disebut nomaden. Kondisi ini akan terus berulang karena pada masa ini belum ada istilah pertukaran. Selain itu, pada masa itu manusia cenderung untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri saja. Ya, perkembangan budayanya masih belum dapat ke tahap produksi. Tahap yang kedua, masa berternak dan bertani. Pada tahap kedua ini telah terjadi perkembangan di mana manusia telah menetap di suatu wilayah. Mereka juga memilih hidup dengan cara berternak dan bertani. Ya, berarti sudah bisa berternak dan bertani di sini. Binatang buruan sebagian dikonsumsi dan sebagian lagi dipelihara dan diternakkan. Ya, begitu pula dengan umbi dan sayuran yang didapat, sebagian akan dimakan dan sebagian lagi ditanam agar kelak dapat dipanen. Berarti sudah mulai berkurang kegiatan pindah tempatnya atau nomadennya. Nah, selanjutnya tahap ketiga, sini ada tambahan lagi, yaitu masa bertani dan kerajinan. Berarti manusia telah mengalami perkembangan dengan mulai melakukan kegiatan yang bersifat kerajinan. Kegiatan tersebut meliputi kerajinan pertukangan dan pandai besi. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai sampingan di sela-sela kegiatan bertani. Mereka sudah membuat alat-alatnya lebih baik lagi, ya, mengandalkan alam, ya, bisa dari kayu sampai membuat dari pandai besi. Selanjutnya masa kerajinan industri dan perniagaan atau tahap keempat. Ya, pada masa ini manusia telah mengalami perkembangan di mana telah terdapat sejumlah pabrik yang didirikan dan aktivitas industri dan perniagaan yang kita hadapi sekarang saat ini. Ya, kita sekarang hidup di tahap yang keempat. Ya, sudah ada perniagaan perdagangan, berarti sudah ada sistem uang yang digunakan. Contohnya kita menggunakan sistem rupiah di negara Indonesia. Ya. Oke, itu pertumbuhan historis menurut Friedrich List. Ya. Kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Dari pertumbuhan masih historis juga dari Karl Bacher. Ya. Ada masa rumah tangga tertutup, masa rumah tangga kota, masa rumah tangga bangsa, dan masa rumah tangga dunia. Nah, menurut Karl Bacher, pertumbuhan ekonomi sebuah negara didasarkan pada hubungan antara produsen dan konsumen. Ya, sebagaimana ciri-ciri ekonomi pasar. Menurut masyarakat, merupakan suatu kesatuan rumah tangga produsen dan konsumen. Ya, jadi nanti di sini ada saling keterkaitan, ya, di mana masih tertutup hingga rumah tangga dunia. Kita bahas satu persatu dari rumah tangga tertutup dulu. Pada masa ini masyarakat hanya memproduksi barang untuk kebutuhan mereka sendiri. Ya, bisa dikatakan bahwa kehidupan keluarga dan rumah tangga saat itu masih sangat sederhana. Sehingga dapat dikatakan bahwa saat itu bersifat tertutup karena belum ada pertukaran antar desa atau antar kelompok. Ya, jadi
ya kebutuhannya ya semua dipenuhi oleh kemampuan masing-masing rumah tangga. Tahap yang kedua, ada masa rumah tangga kota. Kecepatan pertumbuhan penduduk membuat masyarakat tak lagi bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga pada masa ini kemudian muncul pertukaran antar desa yang disebut dengan perdagangan. Ya, biasanya di sini kita bisa lihat di masa-masa kerajaan tuh. Ya, selanjutnya masa rumah tangga bangsa. Perkembangan zaman memberikan tuntunan di mana kota tidak lagi bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidup masyarakat. Ya, beberapa barang tidak dapat diproduksi sendiri ya oleh sebuah kota, sehingga kemudian menyebabkan sebuah kota melakukan pertukaran dengan kota lainnya. Jadi ini pertukaran antara kota. Bisa juga pas saat zaman kerajaan di mana kerajaan Majapahit, Sriwijaya, mereka saling ya bertukar di bidang ekonominya juga, perdagangannya ya. Selanjutnya, masa rumah tangga dunia didukung dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita rasakan saat ini. Ya, atau pertukarannya tidak hanya berkutat dalam satu negara, tapi antar negara, antar benua juga. Ya, jadi adanya perdagangan internasional dan kemajuan teknologi telah membantu perdagangan internasional semakin terus berkembang. Ya. Oke, ini teori pertumbuhan historis menurut Karl Bacher. Kita lihat lagi teori pertumbuhan historis menurut Warner Sommers ya. Yang dia tahun 1863 hingga 1947. Dia ada tahap pra-kapitalisme, kapitalis madya, kapitalis raya, dan kapitalis akhir. Ya, Warner Sommers merupakan seorang sosiolog sekaligus ekonomi yang membuat tahapan pertumbuhan ekonomi berdasarkan pada susunan organisasi dan ideologi masyarakat. Kita bahas dulu nih dari pra-kapitalisme. Pada masa ini terjadi saat manusia belum mengenal paham dan kaum kapitalis. Saat itu manusia cenderung bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Dari beberapa teori historis ya, tahap pertama pasti rata-rata manusia melakukan kegiatan produksi untuk kebutuhan diri sendiri. Selanjutnya kapitalis madya. Ya, pada masa ini manusia cenderung sudah lebih dinamis. Mereka mulai mengenal uang dan menumpuk kekayaan dan keuntungan. Dari kehidupan kekeluargaan yang mulai memudar telah berkembang ke kehidupan dengan gaya individualis ya. Mulai mengumpulkan hasil produksi mereka dan meningkatkan kekayaan pribadi mereka masing-masing. Kapitalis raya. Pada masa ini kaum kapitalis atau pemilik modal besar mulai muncul, sehingga kehidupan manusia mulai diarahkan untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Dengan modal besar yang dimiliki, maka kaum kapitalis dapat menguasai semua alat produksi dan melakukan produksi besar-besaran. Ya. Selanjutnya, kapitalis akhir. Ini terjadi ketika kesenjangan hidup antara kaum kapitalis dan kaum buruh, kemudian muncul juga kaum sosialis. Ya, makanya di kapitalis akhir ini sudah muncul kesenjangan sosial antara si pemilik modal dengan si tenaga kerja yang memang mayoritas ya rakyat biasa seperti itu. Inilah teori pertumbuhan historis menurut Warner Sommers. Ya. Selanjutnya kita akan membahas teori pertumbuhan historis dari Walt Whitman Rostow, atau di buku paket kalian biasanya disebutnya W.W. Rostow. Ya. Di sini ada 5 tahap masyarakat tradisional, prasyarat untuk lepas landas, perekonomian matang, dan yang terakhir tahap konsumsi massal tingkat tinggi atau high mass consumption. Ya, Rostow membagi pertumbuhan ekonomi ke dalam tahapan yang menjadi sebuah syarat pembangunan sebuah negara agar lebih maju. Ya, dia menggambarkannya dalam buku berjudul The Stage of Economic Growth. Yang pertama, masyarakat tradisional. Pada masa ini masyarakat masih sangat tradisional, yaitu hanya memegang adat istiadat yang melekat. Produksinya pun bersifat terbatas hanya untuk dirinya sendiri. Mirip kan dengan teori sebelumnya? Ya, pasti di tahap pertama masyarakat memproduksi untuk dirinya sendiri.
Terus selanjutnya, prasyarat untuk lepas landas. Pada masa ini masyarakat mulai menyadari bahwa hidup harus mengalami pembaharuan atau perubahan. Mereka mulai terbuka terhadap inovasi dan pemikiran baru, serta penggunaan alat produksi yang lebih modern. Hal ini kemudian menyebabkan adanya perubahan sosial, politik, serta kegiatan ekonomi. Ya, kegiatan ekonomi yang awalnya bersifat agraris kemudian berubah ke perdagangan dan industri. Ya, sudah mulai berubah. Selanjutnya ada lepas landas atau take off. Pada masa ini pertumbuhan ekonomi telah berlangsung, di mana terjadi revolusi politik yang menimbulkan pasar yang lebih luas sehingga memunculkan sangat banyak penemuan baru. Ya, di bidang teknologi, ya di bidang sains yang lainnya. Selanjutnya terjadi kegiatan penanaman modal yang lebih besar dari 10% produk neto. Sektor industri mengalami kemajuan yang sangat pesat dan tinggi sehingga pertumbuhan ekonomi lebih kuat dan siap menuju tahapan selanjutnya, yaitu perekonomian matang atau maturity of economy. Pada masa ini manusia telah dapat menggunakan teknologi secara lebih selektif yang kita alami sekarang, sehingga pemanfaatan faktor produksi dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Ya, sektor industri menjadi sektor yang paling penting dibandingkan sektor pertanian, sehingga banyak nih tenaga kerja yang pindah dari sektor agraris pindah ke sektor industri. Ya, memang bagus adanya peningkatan pendapatan, namun sektor agraris jadi berkurang hasil produksinya. Ya, sehingga kemudian memunculkan tenaga ahli di bidang industri. Ini dampak positifnya, tapi dampak negatifnya tadi ya, hasil produksi di bidang agraris atau pertanian berkurang. Tahap terakhir, tahap konsumsi massal tingkat tinggi atau high mass consumption. Ini merupakan masa pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi, di mana masyarakat telah dapat mencapai kemakmuran. Ya, pemikiran masyarakat lebih berfokus pada konsumsi dan pengalokasian penghasilan yang melimpah. Pendapatan real per kapita ditunjukkan dengan konsumsi barang-barang mewah. Ya, pada masa ini tantangan terberat adalah mempertahankan tingkat kemakmuran itu sendiri. Ya, adanya persaingan ekonomi yang sangat tinggi. Oke, ini pembahasan materi mengenai teori pertumbuhan historis menurut W.W. Rostow. Kita akan lanjut cara mengukur laju pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi kita sudah melihat teorinya dari teori klasik, neoklasik hingga historis tadi, terakhir dari W.W. Rostow. Ya, kita sekarang akan melihat rumusnya untuk menghitung laju pertumbuhan. Di situ ada PDB dikurang PDB tahun sebelumnya dibagi PDB tahun sebelumnya dikali 100%. Ya. Adapun untuk keterangannya, R itu adalah laju pertumbuhan ekonomi dalam satuan persen. Ya, PDB RT berarti produk domestik bruto pada tahun tertentu yang ditanyakan. Ya, dikurang dengan produk domestik bruto pada tahun sebelumnya. Ya, misalkan saya tanyakan berapa laju pertumbuhan ekonomi tahun 2019? Berarti kita bandingkannya dengan 2018. Berarti nanti PDB 2019 dikurang PDB 2018 dibagi dengan PDB 2018 kali 100%. Nanti hasilnya persentase. Ya, ini cara mengukur laju pertumbuhan ya, rumus umum mengukur laju. Bisa juga nanti digunakan untuk materi-materi lain juga rumus laju tersebut ya. Nah, demikian materi pembahasan kita kali ini di part 1 pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Semoga kalian semuanya paham. Sampai jumpa di part kedua. Jangan lupa di like dan subscribe dan sebarkan video positif ini ke seluruh dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi